urinarius, yang bahasa Indonesianya artinya saluran kencing. Saluran kencing itu mulai dari mana saja? Satu, ginjal. Ginjal itu tempatnya difilter cairan dari makanan atau dari minuman yang berair, difilter di ginjal. Difilter. Yang dibutuhkan dikembalikan. Masuk lagi ke arteri renalis. Yang tidak dibutuhkan dibuang menjadi kencingnya kita. Ya, kalau saya kecepatan kasih tahu, kalau kamu ada yang nggak ngerti kasih tahu langsung ya. Jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam kita anggap kamu mengerti. Nah, di ginjal itu difilterisasi, difilter yang dibutuhkan sama tidak dibutuhkan. Ginjal itu secara umum dibagi dua. Bagian luar disebut korteks, bagian dalam disebut medula. Bagian luar itu ya itulah tempatnya difilter. Itu ada loop of Handle, glomerulus, segala macam itu. Nah, kemudian dari bagian luar itu difilter, yang dibutuhkan dikasih kembali. Yang tidak dibutuhkan masuk ke bagian dalam. Namanya medula. Ya, di medula ini sengaja saya tidak video foto saja ya supaya kalau lagi signalnya jelek tetap bagus. Saya berharap suaranya tetap bagus. Tidak video. Karena kalau video juga suara juga kadang-kadang di antara kamu yang signalnya jelek malah putus-putus. Ini putus-putus atau tidak ini? Tidak. Ya, bagus ya. Kemudian yang dibutuhkan dikembalikan ke badan jadi gizi ya, jadi makanannya kita. Yang tidak dibutuhkan menjadi dibuang di kencing. Ya, kemudian di bagian perbatasan itu antara luar dan dalam, antara korteks dan medula, luar dan dalam. Yang pertama menangkap itu apa namanya? Saluran cairan yang tidak berguna itu di medula itu namanya kalix minor. Ya, dari kalix minor seperti itu kalix minor itu seperti tangkai-tangkai di daun. Daun tidak ada tangkai-tangkainya. Kemudian dari kalix minor menuju ke kalix mayor. Mulai ke cabang-cabang. Dari ranting-ranting ke cabang-cabang. Dari kalix mayor menuju ke pelvis renis. Itu batang pohon. Ya, dari pelvis renis menuju ke ureter. Dari ureter menuju ke vesika urinaria, kantong kencing. Dari kantong kencing menuju ke uretra. Nah, saluran mau keluar itu. Habis dari uretra keluar. Ini kamu wajib hafal mengenai itu saluran kencing ya. Jadi anatominya ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Ginjal terbagi dua, korteks dan medula. Medula terbagi tiga, kalix minor, kalix mayor, dan pelvis. Habis itu ureter terbagi tiga, ureter proksimal, ureter medial, dan ureter distal. Kemudian vesika urinaria, kantong kencing nggak ada pembagian. Kemudian uretra terbagi tiga, yaitu di bagian luar. Di bagian luar itu kalau perempuan jarang kita periksa, laki-laki ya. Yang dekat kepalanya, di daerah kepalanya disebut pars cavernosa, di batangnya kita sebut pars membranacea, di bagian belakang dekat dengan buli-buli atau prostat kita sebut pars prostatica. Ada yang tidak mengerti sampai sini? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Dok. Ya, oke ya. Nah, kemudian setelah kamu tahu anatominya ini, kemudian timbul penyakit. Penyakit yang paling sering yaitu kencing sakit. Kalau kencing sakit, kalau kencing keluar darah, kalau kencing terputus, kalau
kencing tertahan, segala macam penyakit yang dikeluarkan oleh kencing. Oleh karena itu radiologi mempunyai beberapa pemeriksaan untuk memeriksa saluran kencing. Satu namanya BNO. BNO itu bahasa Belanda, artinya buah neh overseh. Buah neh overseh, artinya foto polos perut. Kalau bahasa Inggrisnya plain photo stomach abdomen. Foto polos perut. Bahasa Indonesianya foto polos perut ya. Gunanya di foto ini untuk mengetahui foto BNO itu untuk mengetahui ada nggak bayangan batu di kanan atau di kiri, ginjal, ureter atau vesika urinaria. Ya, gunanya foto BNO. Dan gunanya juga untuk melihat, karena mau foto BNO IVP itu dilakukan pemeriksaan tainya mesti bersih, kosong, supaya jangan mengganggu pemandangan. Kalau banyak tainya susah dinilai. Nah, di BNO inilah dilihat, banyak nggak itunya, banyak nggak tainya. Kedua, setelah dilakukan foto BNO, ada lagi pemeriksaan namanya IVP, lanjutan dari BNO. IVP itu singkatan dari intravena pielografi. Yaitu sudah mulai pakai zat kontras yang disuntikkan melalui vena brachialis. Vena brachialis itu yang ada di siku kanan kiri dari tangan siku, kubiti, ya, disuntikkan di situ. Berapa banyaknya? Kurang lebih 1 cc per kilogram berat badan. Atau 50 cc per orang, kurang ini. Karena mahal ya. Karena mahal jadi disuntikannya hanya 50 cc saja. Secara teori 1 cc per kilogram berat badan. Kemudian ada pemeriksaan namanya RPG, retrograd pielografi. RPG ini bagi pasien-pasien yang tidak. Jadi pada foto IVP ada persyaratan yang mesti dilakukan, yaitu fungsi ginjalnya dalam keadaan baik. Tidak gagal ginjal, tidak sedang kacau ginjalnya. Dari mana kita tahu ginjalnya baik atau tidak baik? Dengan memeriksa ureum kreatinin. Tes laboratorium, ureum kreatinin. Ureum itu kurang lebih secara buku 40. Radiologi menerima maksimal 60 nilainya. Kreatinin secara buku dia itu 0,9 sampai 1,1. Radiologi menerima sampai 2. Jadi kalau di atas 60, di atas 2, radiologi nggak boleh terima. Kenapa? Karena takut bertambah berat ginjalnya, bertambah rusak ginjalnya. Ya, untuk pemeriksaan IVP. Nah, untuk orang-orang yang di atas itu, di atas lebih dari 60, lebih dari 2, ada pemeriksaan namanya RPG, retrograd pielografi. Dengan disuntikkan juga zat kontras, tapi dia bukan suntik, disemprotkan. Zat kontras itu berupa cairan ya, namanya urografin, merek dagangnya Iopamiro atau Ultravis. Disemprotkan masuk dari lubang penis. Sebanyak ya kurang lebih 50 cc juga. Jadi dia langsung ke ginjal dari bawah. Dari lubang penis disemprot masuk sampai ke ginjal. Ya. Kemudian ada pemeriksaan lagi, untuk pemeriksaan itu namanya USG, ultrasonografi. Yang paling bagus itu ultrasonografi. Kenapa? Dia cepat. Masalahnya adalah USG tidak bisa melihat ureter. USG tidak bisa melihat ureter. Habis itu ada lagi pemeriksaan namanya CT scan, MRI, ya kita tidak periksa itu karena itu untuk residen, untuk calon dokter spesialis, bukan untuk dokter umum. Jadi saya tidak ajarkan. Sampai di sini dan tidak mengerti? Lanjut. Ya. Terus habis itu kemudian, nah ini sudah pemeriksaannya. Habis itu datang pasien dengan keluhan sakit perut. Kamu bisa periksa itu. Ada periksa BNO atau USG. Datang pasien
Kalau sakit perut itu bisa dari traktus digestivus, bisa dari traktus urinarius ya. Data pasien keluhan kencing berdarah, yaitu pasti saluran kencing. Kencing keluar batu, ya pasti saluran kencing. Kencing tertahan, ya saluran kencing ya. Kencing sedikit-sedikit, saluran kencing. Oleh karena itu dilakukanlah pertama pemeriksaan BNO. Pemeriksaan BNO untuk pemeriksaan saluran kencing, pasien wajib bersih fesesnya dari usus. Setelah bersih, baru kita periksa. Kalau kotor, disuruh ulang, kasih bersih. Bagaimana supaya bersih kotoran dari usus? Satu, dengan cara dikasih minum Dulcolax. Makan bubur, baru minum Dulcolax selama 3 hari. Jadi tainya keluar terus. Terakhir baru dikasih Dulcolax Suppo, keluar semua bersih langsung tainya itu. Ya. Setelah itu difoto. Setelah difoto, oh bagus, bisa dilanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk suntik kontras, yopamirol itu atau orofagrafin, kita mesti melakukan skin test. Cocok nggak ini pasien dengan obat ini? Skin test itu disuntikkan 1 mili di bawah permukaan kulit. Jadi di kulit ya, selama 5 menit. Kalau dalam 5 menit dia gatal, tidak dilakukan pemeriksaan. Dalam 5 menit menjadi merah, dia tidak dilakukan pemeriksaan. Artinya dia alergi. Ya. Habis itu ternyata dia tidak alergi. Saya biasanya setelah saya skin test tidak alergi, tetap saya suntikkan anti alergi atau antihistamin. Delarir, delamidon. 1 cc delarir, 1 cc delamidon. Di muskulusnya, di pantatnya, gluteus. Supaya anti alergi. Karena kadang-kadang ada orang yang alerginya munculnya terlambat. Saya takut menjadi shock, pingsan, atau bahaya. Ya. Setelah itu juga, sebelum saya sudah siapkan juga, yaitu adrenalin atau epinefrin. Kalau dia tiba-tiba shock, saya ada persiapan untuk suntik untuk jantungnya supaya tetap bergerak. Yaitu 1 cc epinefrin atau adrenalin dicampur dengan 10 cc aqua. Dikocok, kemudian diambil 1 cc, disuntikkan ke pasien kalau dia jadi shock ya. Itu tidak disuntikkan, dipersiapkan. Kalau tiba-tiba dia pingsan, shock, langsung suntik. Jadi kita bermain dengan aman. Sampai di sini ada yang tidak mengerti. Rizal, mengerti nggak Rizal? Rizal Anugrah. Rizal. Oh Rizal. Mana Rizal ini? Rizal. Tahu dok, Oh Rizal. like Mengerti. laptopku dok, Kenapa? like laptopku dok, tahu. Iya, kau mengerti atau tidak? Bukan soal jelek laptop, mengerti atau tidak? Tahu ya dok. Ya. Kalau ini, siapa namanya? Susah sekali. Vidya. Oh, Vidya. Vidya Enterprise. Vidya Edriantara Ramat. Wih, susahnya namanya. Bagaimana? Vidya mengerti? Tapi dok, iya dok, mengerti dok. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lakukan kita periksa dulu urium kreatininnya. Setelah periksa urium kreatinin, kita periksa, kita siapkan antihistamin. Setelah itu siapkan adrenalin ya. Kita lakukan skin test, kita suntik, selesai. Semua persiapan selesai, habis itu kita pertama kali foto BNO. Ini sebelum dilakukan pertama foto BNO dulu. Kalau dia kotor, dikasih kembali ke ruangan, dikasih bersih lagi. Dikasih garam Inggris atau di klisma namanya. Klisma itu dikasih masuk air sabun ke dalam pantatnya supaya bersih langsung. Kalau dikasih air sabun ke pantat itu langsung keluar terus, langsung berak-berak. Nah, setelah bersih kita foto lagi BNO, oh bersih nih, baru kita suntik itu tadi ya. Suntik apa namanya itu? Antihistamin
skin test, sama adrenalin disiapkan. Setelah itu sudah siap semua, setelah suntik ini bisa diperiksa. Pertama-tama kita suntik zat kontras itu urografin atau apa namanya itu? Urografin atau iopamiral atau ultrafis ke vena brachialis yang letaknya di siku. Sebanyak secara teori 1 cc per kilogram berat badan. Tapi karena mahal, itu harganya 250.000 sampai 400.000 itu harganya. Karena mahal jadi per botol. Jadi kita suntikan 1 botol 30 ml sampai 50 ml itu harganya 250.000 sampai 400.000. 450.000. Itu hanya 50 ml ya, sebenarnya hanya untuk 50 kg, tapi karena mahal ya begitulah. Kalau yang beratnya 70, 80 tetap 50 ml. Kalau kau di ujian jangan kau jawab 50 ml untuk 70 kg, jawabnya 1 cc per kilogram berat badan ya. Setelah disuntikkan, foto BNO sudah disuntik. Setelah disuntik, tunggu 35 menit, kita foto, kita jepret. Perutnya kita jepret, keluar klise. Gunanya foto 35 menit itu, 3-5 menit itu untuk melihat fungsi sekresi dan ekresi. Fungsi menghisap dan mengeluarkan. Menghisap dan mengeluarkan. Kan zat kontras ini dibutuhkan tidak oleh tubuh. Zat kontras ini dibutuhkan nggak oleh tubuh. Amanda Devina Putri. Amanda, zat kontras ini dibutuhkan atau tidak oleh badanmu? Hah? Zat kontras ini, zat kimia ini dibutuhkan nggak oleh badanmu? Tidak, Dok. Tidak, ya. Jadi foto 35 menit untuk melihat fungsi sekresi dan ekresi. Jadi begitu 35 menit itu biasanya langsung terhisap di medula. Langsung terhisap di medula, mau dibuang di medula. Medula itu pertama yang terima adalah kalix minor dan kalix mayor. Dan sudah sampai di pelvis, di batangnya, di batang besarnya. Jadi kalix minor, ranting-ranting, kemudian ranting-ranting cabang-cabangnya, baru ke batangnya. Itu terlihat langsung. Menghisap dan mengeluarkan dari fungsi ginjalnya masih bagus atau tidak. Kemudian, setelah 35 menit, pasien dipasangi bola-bola di pusternya itu, di bola baru diikat di perutnya supaya kencang, supaya air saat kontras tidak turun ke buli-buli. Nah, habis itu dipotolah foto 15 menit. Foto 15 menit itu untuk melihat ureter bagian proksimal dan pelvis renis batangnya. Habis itu difoto 16 menit. 6 menit ke 16 ke 17 itu sudah dicabut bola-bolanya, dilepas bola-bolanya, otomatis cairan kontrasnya turun. Jadi untuk melihat ureter bagian proksimal sampai ureter bagian distal. Itu menit ke 16 ke 17. Kemudian ada foto lagi, foto 30 menit. Foto 30 menit itu untuk melihat ureter distal dan vesika urinaria. Ya. Setelah itu selesai. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan uretrosistografi. Sama juga, itu mau dilihat itu karena uretrosistografi itu banyak pada laki-laki ya, karena naik motor jatuh. Atau dia pasang kateter kebesaran jadi bengkak, atau ditariknya kecepatan, jadi dia ada friksi panas jadi bengkak. Uretrosistografi, caranya disuntikkan 10 cc atau 10 mili. Kontras dari kemaluannya, dari penisnya. Mau dilihat ada nggak itu, ada nggak sumbatan, pecah, ruptur, atau ada apa ya, friksi, ada apa ya. Nah, itu gunanya untuk pemeriksaan uretrosistografi. Sampai di sini ada yang tidak mengerti?
Ayo, daripada kita lanjut, kamu nggak ngerti? Ada yang tidak ngerti? Ayo, tanya. Kita mau lanjut lagi atau bagaimana? Tapi dok, mungkin bisa dilanjut dok. Dilanjut ya? Tapi dok. Oke, habis itu karena kita lanjut, kita mau lihat itunya ya. Sekarang kita mulai masuk ke mana gambarnya ya. Tunggu. Sudah lihat ini? Sudah lihat ini? Tapi dok, iya dok, Iya, dok. Ya. Oke, saya lupa kasih tahu satu. Batu itu ada dua macam ya. Batu warna hitam dan batu warna putih. Batu hitam itu biasanya dari asam urat. Susah dinilai karena kalau foto beno warnanya ya hitam aja di belakangnya. Kalau batu warna putih itu klasifikasi dari kapur ya. Klasifikasi kapur itu dari kolesterol gitu. Nah, ini kamu lihat jelas ini indikasinya. Lihat nggak jelas? Tapi ya dok. Tapi ya dok. Oke ya, kamu lihat itu semua. Susah kencing, sakit kencing, tertahan, infeksi, kelainan-kelainan. Kemudian itu kita sekarang mengulang ya. Kemudian pemeriksaannya bisa USG, BNO, IVP, uretrosistografi, itu pemeriksaan uretra, RPG, itu yang tadi dari penis disemprotkan masuk, CT scan, kedokteran nuklir kita tidak periksa. Oke. Kemudian batu saluran kencing disebut urolitiasis, atau kalau di ginjal disebut nefrolitiasis, kalau di ureter disebut ureterolitiasis, kalau di kantong kencing disebut vesikolitiasis, kalau di uretra disebut ureterolitiasis. Jadi bedanya ureter sama uretra, lihat bedanya, satu ureter, satu uretrolitiasis ya. Bedanya ya. Nah, kemudian ini USG, ginjal USG begini gambarnya. Ini USG ini USG kayak pulau. Yang putihnya ini, yang putih di dalam ini disebut dengan medulla. Medulla ya, yang hitam-hitamnya disebut dengan korteks. Ini dia, ini di korteks ini ternyata ada batu. Ini batunya, yang titik-titik ini batu. Lihat ya, warnanya putih, baru di bawahnya ada hitam. Batu ginjal, batu di pelvis renis ini. Ya. Kemudian ini batu juga jelas sekali. Ini batunya. Ada hitam di bawahnya, di ginjal juga. Jadi namanya nefrolitiasis. Batu di ginjal kiri atau kanan, nefrolitiasis dextra atau sinistra. Ini sudah di batu di saluran kencing karena semuanya hitam. Ini semuanya hitam. Batu di saluran kencing. Nah, pemeriksaan BNO dibersihkan, dikasih garam Inggris, dikasih dulu kolaks, macam-macam itu ya. Hasil BNO tidak boleh ada tai lagi, kelihatan peristiwa lain.
Ya. Ini foto posisinya begini. Ini fotonya di bawah terlalu hitam. Sebenarnya putih, cuman saya kasih masuk jadi hitam. Ini batas luar perut mesti terlihat. Preperitoneal fat line yang titik-titik terlihat. Ya, titik-titik ini preperitoneal fat line ya. Di paling atas foto yang baik itu adalah costa thoracal costa 11 atau 12. Mesti terlihat ini. Di bawah foto itu terlihat symphysis osis pubis. Di bawah. Jadi mesti terlihat di atas costa 12, thoracal costa 12, di bawahnya symphysis pubis, kanan kirinya itu ya. Ada bagian luar dari kulit perut dan terlihat juga kalau ini apa? Peritoneal fat line. Preperitoneal fat line dan terlihat juga ini mesti terlihat jelas ini. Segitiga ini namanya psoas lain. Segitiga itu namanya musculus psoas. Nah, ini contoh pada foto BNO, terlihat bayangan opak, bayangan batu pada, kamu mesti belajar jawab, ini dia, ini costa terakhir. Costa terakhir itu berarti otomatis thoracal 12, ini berarti thoracal 12, ini berarti 1, 2, 3, 4. Jadi tampak bayangan opak pada paralumbal atau di para itu artinya di sekitar. Paralumbal 2, 4 kiri. Kesan batu ginjal. Ya, kesan batu ginjal. Boleh juga suspek batu ginjal usul IVP atau usul USG ya. Ini kan foto BNO. Usul USG atau foto BNO IVP. Yang wajib kami kasih tahu adalah di mana lokasinya ini. Di paralumbal 2 sampai 4 kiri. Ya. Kemudian ini juga contoh. Thoracal 12-nya tidak terlihat, jadi kita langsung di paling bawah, ini lumbal 5. Kalau tidak terlihat di atas, kita ambil dari bawah. Ini lumbal 5, lumbal 4, lumbal 3, lumbal 2, lumbal 1. Ya. Jadi, tampak bayangan opak di paralumbal 2-3 kiri. Paralumbal 2-3 kiri. Kesan nefrolitiasis boleh, suspek nefrolitiasis boleh. Usul USG atau IVP. Sampai di sini ada yang tidak mengerti. Ini contoh dari batu buli-buli kayak telur ini, telur puyuh. Ini tampak bayangan opak di rongga pelvis ya, di rongga pelvis. Kesan suspek batu buli-buli usul USG. Nah, setelah BNO tadi kita bisa langsung tembak, bisa bilang ke suspek. Habis itu kita pemeriksaan namanya IVP. Nah, IVP ini syaratnya yaitu tadi fungsi ginjal tadi, urium kreatinina normal, kita fungsi foto BNO, disuntik kontras, urografin atau ultravis, foto 5, 15, kemudian 16, 17, 30 menit. Apa gunanya foto IVP? Pada menit ke-35 untuk melihat ekresi normal. Pelviokalisasi sistemnya bagaimana. Menit ke-15 untuk melihat pelvis renis dan ureter bagian proksimal, apakah ada masalah atau tidak. Menit ke-30 untuk melihat, menit ke-16 untuk melihat, saya nggak tulis di sini ya, 16-17, untuk melihat ureter proksimal dan ureter distal. Apakah ada masalah, ada kinking, ada batu, atau segala macam. Menit ke-30
untuk melihat ada nggak masalah di vesika urinaria. Ya. Nah, ini foto BNO kita sudah lihat tadi. Ini foto 5 menitnya. Sudah terlihat bahan kontrasnya kanan kiri. Kalau kamu lihat ini, kalix minor ini mestinya begini. Yang satu ini kalix minor. Yang dua ini kalix mayor. Yang tiga ini namanya pelvis renis. Yang empat ini namanya ureter. Mengerti? Mengerti? Jadi kalix minor, kalix mayor, kalix minor itu ranting, kalix mayor itu cabang-cabang daripada ranting, pelvis itu cabang-cabang itu bersatu menjadi batang pohon, batangnya. Kemudian menjadi ureter, ya. Nah, ini kalix minor normalnya begini. Cupping, bentuk cup cangkir. Kalau dia sudah begini, artinya sudah ada sumbatan. Nah, ini flattening, rata, itunya sudah rata. Nah, ini nggak boleh ada sumbatan sedikit. Tapi kalau dia ini nomor 1, nomor 2. Kalau dia sudah jadi begini, nomor 3, ini namanya balloning. Itu tersumbat sekali. Balloning. Ya, balloning. Mengerti sampai sini? Nah, kita melihat daripada cupping. Yang ini, kamu lihat ini, bentuknya masih seperti huruf U ya, cupping ya. Ini masih bentuk begini. Ini masih bentuk begini. Ini begini. Ya masih cupping semua, ini berarti masih normal ya. Ya, cupping. Kemudian, ini menit ke-15, mau 15, disumbat. Jadi terlihat menit ke-15 gunanya untuk melihat pelvis renis, pelvisnya, dan ureternya sudah terlihat. Ya, ureter dan pelvis renis, menit ke-15. Dibendung dengan bola tenis, ini BT bola tenis. Baru diikat dengan kain supaya perutnya tertahan bola tenis. Oh, ini sudah masuk cairan kontras sedikit ya. Nah, ini foto ke 16 menit, 15 atau 16 menit ini. Bola-bolanya sudah dihapuskan. Nah, bola-bolanya sudah dihapuskan, buli-buli sudah mulai terisi dengan zat kontras ini. Sudah mulai banyak terisi dengan zat kontras ya. 16-17 ini. Habis itu menit ke-30 zat kontrasnya sudah penuh. Yang di atas di kalix-kalix sudah mulai kosong. Di ginjal kosong pindah ke buli-buli. Ya. Nah, ini dia nih. Ini kalix minor, kalix mayor. Ini kalau ditanya begini foto keberapa, ini susah. Bisa 5 menit ya, bisa 15 menit. Ini kelainan pada apakah ini batu ataukah ini hipertrofi prostat. Yang kamu mesti perhatikan kalau di vesika urinaria itu batu atau hipertrofi prostat. Ini prostat ya. Prostat. Kalau kamu ragu-ragu ini batu atau prostat, suruh USG, usul USG. Kamu kasih suspek saja. Tampak bayangan opak di panggul di rongga pelvis, kesan batu, kesan ini. Tampak feeling defect,
Ini kan sudah terisi kontras ya. Tampak filling defect di rongga pelvis. Kesan batu dede prostat. Cuman ciri khasnya prostat identasi kaudal dari dia prostat itu letaknya di bawah di pelvis, dia membesar begini. Itu kalau prostat itu dia mendorong vesika urinaria ke atas. Ya ini ya. Ini ciri khas daripada lihat sudah bulat sekali. Ini namanya ballooning. Ya sudah tersumbat. Tampak calyx minor berbentuk ballooning. Artinya sudah ada bendungan. Ballooning. Ini foto BNO sudah seperti terlihat seperti sudah IVP. Ini BNO. Bentuknya seperti Starkhorn. Starkhorn itu seperti tanduk rusa. Jadi ini karena dia minum banyak kapur, kapurnya nempel di dinding daripada medula di calyx minor major pelvis. Sehingga seperti tanduk kuda. Apakah air masih bisa lewat? Masih, karena itu kapurnya masih nempel. Dia hanya nempel di dinding. Bentuk Starkhorn ya. Nah ini lihat ini. Ini foto IVP ya. Ini juga foto IVP. Kamu lihat ini kalau IVP ini jelas sekali di bentuk ginjalnya nih, jelas. IVP. Ya. Yang ini disebut ureternya kepanjangan. Ini disebut yang ini yang disebut dengan kinking. Ureternya belok-belok, kinking. Ureternya belok-belok itu kinking ya. Itu bisa bikin tersumbat juga. Ini sama Starkhorn. Tapi di sini saya mau kasih lihat. Ini foto polos ya BNO ya, bukan IVP ya. Kelihatan batu di sini. Di ureter bagian distal. Ada batu juga. Ini bikin tersumbat ini. Kalau ini apa ngomongnya? Tampak. Lihat ini Costa 12. Ini Costa 11. Costa 12. Ini Costa 11. Tampak bayangan opak di paralumbal C. Bukan paralumbal, paratorakal. Paralumbal ini berarti lumbal 1. Lumbal L1 dan L2. Kesan ini bisa batu ginjal, ini batas ginjalnya. Kalau kamu perhatikan matamu belum biasa. Ginjal apa? Kesan nefrolitiasis. DD, boleh DD, apa terserah. Suspek nefrolitiasis, usul USG atau IVP. Ini batu apa? Starkhorn. Ini sudah pemeriksaan IVP. Ini maksud IVP. Dari mana kau tahu sudah ini foto IVP? Sudah ada ureter. Ini ureternya. Ureter itu tidak kelihatan kalau tidak diisi kontras. Yang ini batunya. Batu hitam. Batu hitam biasanya dari asam urat. Tampak bayangan lusen ya pada pelvis renis dextra. Pelvis to lucent stone, pelvis renis dextra. Nah ini contoh-contoh normal yang tadi saya bilang rata, clubbing ya, bendungan. Ini yang tadi saya bilang kinking, ini kinking sudah belok ureternya. Tampak ureter proksimal kinking di mana? Ini di mana? Ini torakal 12, Costa 12. Ya, berarti di sini. Berarti ini lumbal 1. Lumbal 2. Di lumbal 2 kanan. Tampak kinking di lumbal 2 kanan.
Ini lihat prostat. Nah, ini kan dari bawah identasi kaudal, tampak feeling defect dari kaudal. Feeling defect dari kaudal apa nih? Di rongga pelvis, feeling defect di rongga pelvis, kesan hipertrofi prostat. Ragu-ragu suspek hipertrofi prostat, usul USG. Ini salah satunya juga contoh hipertrofi prostat. Ureternya berbentuk fish hook appearance. Sudah seperti mata kail. Ya. Ini foto Beno atau foto IPP ini? Itu batu hitam ya. Batu hitam susah ini kecuali dengan kontras. Ini macam-macam daripada ureter. Ada yang satu utuh, ini normal. Ini dua, ini utuh 2 biji, ureternya 2, tapi di tengahnya ke bawahnya jadi 1, batasnya ini jadi 1. Ini namanya incomplete. Ureter incomplete, ini juga nomor C-nya juga ureter incomplete, 2 tapi bersatu di bawah. Di tempat masuknya bersatu. Jadi incomplete juga, tapi yang ke D ini duplikasi murni, jadi bukan incomplete. Jadi yang D itu complete ya, duplication complete. Kalau yang A, yang BC incomplete duplikasi. Ini contohnya incomplete duplikasi. Ada 2 ureternya bagian proksimal, batu berkapur. Nah ini uretrosistografi dibagi 3, cavernosa, membranacea, prostatica. Cavernosa, membranacea pars, prostatica. Kamu wajib hafal itu. Depan, tengah, belakang. Kalau kamu lupa, bagi 2 saja. 2. Anterior, posterior. Ya, tanpa uretra anterior, tanpa uretra posterior, dilatasi ke apa segala macam. Nah ini lihat, ada sumbatan sedikit tampak di sini. Ada sumbatan, ya, sedikit jadi obstruksi parsial. Obstruksi parsial jadi sumbatan setengah. Di uretra bagian medial. Kalau ini tampak bergerigi, seluruh uretranya bergerigi. Jadi ini infeksi juga ya, bergerigi. Uretrositis, ureterositis, infeksi. Kalau ini sumbatan di bagian belakang, pars prostatica. Jadi tampak uretra bagian pars prostatica atau bagian posterior dilatasi dan cuff up tertutup di bagian belakangnya. Mengerti? Sama ini begini juga. Ada yang oke, sudah selesai. RPG kita nggak belajar RPG ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nur Nadila Sari. Nur Nadila Sari. Tanya apa? Komut Ki, jadi nggak kedengeran suaramu, jangan komut. Tapi dok. Ya apa kamu tanya? Kamu mengerti atau tidak? Tapi dok. Ya, terus. Apa? Bagaimana caranya bedakan penglihatan untuk usus sama
eh Tabe dok, usus sama batu di ginjal dok. Memang Karena susah biasa ya. sama iya dok. Kalau tainya masih banyak, susah dibedakan. Kalau tainya banyak. Kalau tainya kurang, kelihatan. Jadi kalau masih banyak, tainya susah. Jadi kau tulis suspek. Suspek batu ginjal. Suspek karena kau nggak jelas, kau ragu-ragu, jadi tulis suspek. Batu ureter, suspek. Usul, USG. Atau CT scan. Ya. Kalau tainya banyak, susah dibedakan. Kalau tainya sudah kurang, sudah dibersihkan, baru bisa. Jadi kalau kau ragu-ragu, tulis suspek, curiga. Oke? Nur, Tabe ya dok. ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi mau bertanya? Vidya, mau bertanya nggak Vidya? Vidya, Tapi dok, mau bertanya? izin bertanya. Jadi dok, untuk foto BNO itu berarti yang dikasih zat kontras dok. Kalau IVP itu berarti juga dilakukan suntik zat kontras dok atau tidak? Jadi, BNO itu artinya Boehne Overzet. Bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya foto polos perut. Foto polos perut itu artinya belum dikasih zat kontras. Ngerti? Belum disuntikan zat kontras. Dia masih foto polos. Untuk melihat tainya sudah bagus, sudah hilang belum. Kalau tainya masih banyak, susah dinilai. Jadi disuruh berak lagi. Dikasih obat lagi. Dikasih dulcolax, dikasih lansia, apa namanya itu, segala macam supaya berak-berak. Ya, jadi BNO itu belum ada kontrasnya. Yang sudah ada kontrasnya IVP. Ngerti, Mi? Tapi dok, iya IVP. dok, mengerti dok. IVP itu intravena pielografi. Jadi intravena, jadi disuntikkan ke dalam vena, pielografi, melihat gambaran apa nih saluran kencing, pielom, apa nih ginjal, salurannya. Ada lagi? Ada lagi? Tanya nih. Yoga Sari. Tabe dok, ya dok. Ya, ada mau tanya. Yoga Sari. Sarangeo. Tapi dok, kalau untuk saya dok, masih kurang mengerti yang itu dok. Apa foto yang menit-menitnya dok. Yang 3-5 menit tadi melihat fungsi-fungsinya dok sama. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Jadi setelah foto BNO, ternyata bersih. Tainya sudah keluar segala macam. Kita periksa urium kreatininnya. Normal, kita apalagi periksa skin test. Disuntikan zat kontrasnya. Normal, kalau normal lagi juga kita suntik dia dengan antihistamin supaya dia jangan alergi. Dipersiapkan adrenalin. Habis itu, setelah normal semua kita sudah suntik antihistamin, kita siapkan adrenalin, baru kita suntikkan dia zat kontras sebanyak 1 cc per kilogram berat badan. Di vena brachialis, di siku. Setelah kita suntikkan, selesai, 3-5 menit kemudian, antara 3-5 menit, kita foto dia. Kita foto perutnya. Nah, apa gunanya sih foto 3-5 menit? Untuk melihat fungsi sekresi dan ekresi dari ginjal. Sudah ada belum gambaran putih di medula? Karena kan zat kontras tidak dibutuhkan, jadi dia dibuang. Di medulanya ginjal sudah terlihat belum kalix minor, kalix mayor, pelvis renis. Kalau sudah terlihat, artinya fungsi ginjal dalam batas normal atau tidak, kelihatan di situ sistem ekresi dan sekresinya. Habis itu
kita ikat langsung perutnya dengan bola tenis tadi. Setelah itu kita foto menit ke-15 dalam keadaan masih terikat untuk melihat ada nggak sumbatan atau masalah di pelvis atau ureter bagian atas proksimal. Habis itu kita foto, kita lepas bolanya, bola-bolanya kita lepas menit ke-16-17 kita foto. Ada yang foto, ada yang tidak ya. Kita foto. Ada yang fotonya itu menit ke-16-15 setelah lepas bola-bolanya. Untuk melihat menit 16-17 itu ureter secara utuh dari atas sampai bawah, dari proksimal sampai distal. Ya, kemudian foto 30 menit. Foto ke 30 menit itu untuk melihat vesika urinaria. Ada masalah nggak di vesika urinarianya? Mengerti sampai situ? Ada yang kau bingung? Ada yang bingung? Yoga, mengerti mau kau yoga? Tapi dok, tidak mengerti dok. Ada yang mau tanya lagi? Nur Isayanti Amalia. Nur Isayanti Amalia. Mana orangnya? Sampai dok, iya dok. Ada yang kau tidak mengerti? Ada yang kau tidak mengerti? Saya masih belum mengerti membedakan BNO dan IVP dok untuk gambarnya. Kalau BNO belum ada zat kontrasnya. Kalau IVP sudah ada zat kontrasnya, sudah ada warna putihnya. Ngerti? Ntar kau lihat itu ntar dicari di Google. Kalau zat kontras itu berarti namanya ada zat kontrasnya, sudah disuntikkan zat kontras namanya IVP. Kalau belum disuntikkan namanya BNO. Ngerti kok? Sampai dok, iya dok. Siapa lagi yang tidak mengerti? Jangan malu-malu, masa dipanggil dulu baru itu? Bagaimana? Putri Wulandari, bagaimana Putri Wulandari? Mengerti mi Putri Wulandari? Putri Wulandari. Putri Wulandari. Wih, kemana Putri ini? Putri. Laki komai. Putri. Hai. Putri. Kemai Putri ini? Putri. Oke deh, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Masih ada yang mau bertanya? Tapi dok, poin saya dok. Itu Putri Wulandari live. Kenapa Putri Wulandari live itu? Tapi dok, mungkin lagi jelek jaringan dok, karena keluar masuk Twitter dok. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi siapa yang mau bertanya itu? Tapi dok, Muhammad Bafal dok. Apa? Tapi dok, jadi kalau dalam pelaksanaan langsung saya dok, yang kalau pelaksanaan CSL tadi sudah ada katanya dalam satu stasi itu satu ruangan dok, itu sudah ada poin radiologinya, bukan kayak CSL 1 kemarin dok, jadi kayak satu-satu, tapi ini sudah masuk di poin radiologi dalam beberapa keterampilan dalamnya dok. Bagaimana itu dok untuk hadapi CSL-nya dok? Ataukah ada tips? Apa yang kamu mesti tahu? Apa yang kamu mesti tahu? Ya, apa yang kamu mesti tahu di situ? Oh, tapi dok, untuk radiologinya dok, itu coba apa di situ? Ada kau punya bimbingan toh? Apa yang kau wajib tahu mahasiswa? Halo? Iya dok. Tapi dok, untuk radiologinya sesuai dia yang kemarin dok. Yang pertama itu disuruh untuk pasang foto pada light box kalau ada. Ya itu kan selalu. Itu kan wajib, itu nggak perlu saya ajari lagi. Umur, jenis kelamin, marker, jangan sampai kota balik-balik. Itu kan dari foto toraks semua itu wajib. Umur, umur, marker, identitas ya, identitas pasien. Kemudian
periksa kondisi foto mencakup T12, simfisis aus pubis, dan juga Ya. facial mass. Dok, tadi. Ya, kau sudah lihat tadi toh di atasnya torakal 12, samping kanan kirinya peritoneal fat line, di bawahnya simfisis pubis. Kemudian ada nggak itu? Tainya banyak nggak di ususnya? Ya itu sudah toh. Kemudian apa lagi? Terus. Kemudian Supaya ada yang lakukan barangkali identifikasi kontur ginjal, sos line, dan tulang. ya sudah tadi di BNO itu kelihatan tadi ada. Sudah. Kau sudah tahu Lakukan itu. Terus identifikasi ada tidaknya bagian radiopak pada lintasan tractus urinarius. ya sudah juga tadi. Kita sudah ajari tadi. Terus Lalu yang gambar-gambar tadi itulah ada kan? tapi dok itu untuk Kalau foto di dok. terus Kalau foto IVP-nya dok, dia perhatikan bentuk, ukuran, dan letak ginjal. iya cocok sama gitu. Terus Terus perhatikan fungsi ekskresi dan sekresi dari kedua ginjal. menit keberapa itu diperiksa? Tapi dok, Menit keberapa itu di foto itu? ini Di tahu. ini, Ayo, ada tadi sudah 35 menit. Fungsi sekresinya ada menghisap dan membuang. Terus apa lagi? dok. Lalu perhatikan pelvio calcisel, Ya, itu tadi. sistem kedua Calyx ginjal. minor, calyx mayor, dan pelvis. Kalau cupping, flattening, atau ballooning. Ya, tersumbat atau tidak. Terus, sudah tadi. Bentuk, ukuran ureter, dan apa tanda-tanda bendungan. Ureter ukurannya itu susah dilihat, 0,3 sampai 0,7 ya, ini baru ya. 0,3 sampai 0,7. Kalau ada bendungan berarti di atasnya membesar atau tidak? Dilatasi atau tidak kalau ada bendungan? Besar. Membesar ya. Selain batu bisa juga karena apa pembesar tadi? Adanya apa? Ureternya kenapa? Selain karena tersumbat karena batu, bisa juga karena apa tadi? Depannya K. Karena belok-belok itu apa namanya belok-belok? Tadi ureter yang belok-belok apa namanya? Tapi dok, Dok, king dok. King. Ya. Tadi sudah juga dengan contohnya tuh yang king tuh. Lokasinya letaknya di paralumbal. Lihat kamu mesti lihat 2 atau 3, 4. Kamu mesti tahu itu lumbal berapa itu. Ya, kiri atau kanan. Apalagi yang mesti ditahu? Tapi dok, perhatikanlah vesika urinaria dok. Terus, Oh iya, terakhir ada batu atau tidak ya. Kalau ragu-ragu, rongga pelvis, jangan bilang vesika urinaria karena kita kadang-kadang nggak jelas. Kalau foto BNO tidak boleh bilang vesika urinaria karena nggak jelas. Bilang saja suspek di vesika urinaria. Tapi kalau IVP sudah ada jelas, IVP kan saluran kencing yang diperiksa, jadi ada. Ada nggak prostat, ada nggak batu, identasi kaudal itu kalau prostat. Apa disuruh lihat di situ, mesti ditahu apa? Tapi dok, hanya Apa yang mesti ditahu? keadaannya dok. Yang perlu Keadaannya apa masih? tahu. Iya, ada batu atau tidak ya? Untuk itunya tidak dirincikan dok, tapi dok. Beda. Apanya? Apanya tidak dirincikan? Di vesika urinarianya dok, ini tidak merincikan, maksudnya dia mau perlu saja penjelasan bagaimana keadaan vesika urinaria pada foto dok. Jadi kalau pada foto BNO, vesika urinaria itu letaknya di rongga pelvis. Yang lubang itu loh, yang bulat. Kalau pada foto IVP sudah kelihatan karena itu kan ini. Ya. Nah, itu kalau dia tepinya bergerigi berarti kena sistitis. Kalau ada identasi kaudal itu artinya filling defect, itu artinya dari bawah ke atas, itu artinya hipertrofi prostat. Ya. Kemudian bisa juga batu. Kalau kamu ragu-ragu ini batu atau ini prostat, usul USG. Suspek usul USG. Kalau ada gambaran fishhook appearance, gambaran mata pancing, itu berarti IVP. Itu berarti apa? Prostat ya, kanan kiri. Ada lagi yang mau bertanya? Mengerti tadi itu? Ada yang masih mau tanya?
Ada lagi yang mau tanya? Kalau sudah tidak ada yang mau tanya, ada lagi yang mau tanya atau belum? Tanya. Tanya, Tapi, pikir dulu, Beb. Ya, udah mungkin sudah tidak ada dok. Tapi tunggu ya. Temanmu yang lain ada yang mau tanya lagi? Saya tunggu 5 menit, 3 menit ya. 3-5 menit. Fungsi sekresi itu 3-5 menit. Oke deh. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi banyak wabarakatuh. dok. Sampai dok, terima kasih banyak dok. Sama oke. Lanjut, Dok. Wih. Kesana. Ing